Halo semuanya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita di mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Ya, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai Business Intelligence. Oke, Business Intelligence adalah istilah umum yang menggabungkan arsitektur alat, basis data, alat analisis, aplikasi, dan metodologi. Arsitektur di sini merupakan struktur sistem yang mendukung dalam business intelligence, sedangkan alat adalah tools yang berupa software atau aplikasi untuk analisis data, misalnya Power BI atau Tableau. Sedangkan basis data atau database di sini merupakan sumber data yang menjadi bahan analisis. Sedangkan alat analisis yaitu metode statistik, data mining, baik itu alat dan sebagainya. Sedangkan aplikasi adalah software yang digunakan untuk pelaporan dashboard. Metodologi adalah cara atau pendekatan dalam melakukan analisis data. Jadi di sini Business Intelligence itu bukan hanya sebuah software, tetapi juga merupakan gabungan dari teknologi, proses, dan metode untuk membantu bisnis dalam mengambil keputusan. Seperti decision support system, Business Intelligence ekspresi bebas konten berarti itu hal yang berbeda untuk orang yang berbeda. Bebas konten di sini artinya setiap orang bisa menggunakan business intelligence untuk kebutuhan yang berbeda. Ya, kalau kita lihat dari manajer pemasaran ya, dapat melihat tren penjualan. Pada bagian keuangan dapat melakukan analisis laporan laba rugi. Pada bagian operasional dapat memantau supply chain. Sedangkan tujuan utama dari business intelligence adalah untuk memungkinkan akses mudah ke data dan model untuk memberikan manajer bisnis dengan kemampuan untuk melakukan analisis. Contohnya adalah dengan business intelligence, manajer di sini bisa secara langsung ya tahu produk mana yang paling laku, kapan permintaan paling tinggi, dan strategi apa yang harus diambilnya. BI membantu mengubah data menjadi informasi dan pengetahuan di mana menjadi keputusan dan akhirnya bertindak. Di sini prosesnya yaitu dari data mentah, ya, dari angka-angka transaksi, data pelanggan, diolah menjadi informasi laporan penjualan, kemudian ditafsirkan menjadi sebuah pengetahuan, ya. Kita lihat dari tren konsumen yang suka produk X, misalkan di bulan Ramadan atau misalkan di bulan Desember, atau mungkin sekitar di bulan Juli, yaitu Juni atau Juli, di mana anak-anak mau masuk sekolah, ya. Di sini digunakan untuk keputusan, misalkan kita harus menambah stok produk tersebut ya pada bulan-bulan tertentu. Lalu tindakan nyata untuk meningkatkan produksi marketing produk tersebut. Istilah BI diciptakan oleh Gartner Group pada pertengahan 1990-an ya. Namun konsepnya di sini jauh lebih tua. Pada tahun 1970-an, laporan MIS yaitu berupa laporan statis satu skala. Tahun 1980-an, sistem informasi eksekutif atau EIS. Tahun 1990-an, OLAP dinamis ya. OLAP dinamis multidimensi pelaporan ad hoc di mana merupakan penggabungan istilah BI tahun 2005 lebih terjadi inklusif kemampuan penambangan AI dan data ya atau teks ya portal atau dashboard berbasis web. Kalau dari tahun 2010-an sampai sekarang ini belum terlihat.
Oke, evolusi kemampuan BI. Oke, kalau kita lihat dari gambar. Oke, kalau kita lihat dari gambar evolusi kemampuan BI di sini ya, semua itu berpusat pada business intelligence ya. Inti dari gambar ini adalah business intelligence, yaitu yang merupakan sekumpulan dari proses ya, arsitektur dan teknologi yang mengubah data mentah menjadi sebuah informasi yang bermakna ya untuk pengambilan keputusan bisnis. Nah, komponen-komponen yang di sini ya yang mengelilingi bisnis intelligence ini, di mana setiap kotak di sekitar BI ini menunjukkan alat, metode, atau teknologi yang berkembang dalam perjalanan evolusi bisnis intelligence. Oke, kalau kita lihat dari sumber data dan penyimpanan, ya, di sini ada ETL, Extract Transfer Load, ya, di mana di sini merupakan proses mengambil data dari berbagai sumber, ya, kemudian membersihkannya, lalu memuatnya ke dalam data warehouse. Sini ya, dari sini ke sini. Kemudian dari data warehouse ya, gudang data warehouse merupakan gudang data yang terpusat yang digunakan untuk kita dapat melakukan analisis. Sedangkan data mart di sini, yang ini data mart merupakan subset dari data warehouse yang lebih fokus pada departemen tertentu. Nah, di sini ada metadata, ya, data yang mendeskripsikan data, misalnya informasi tentang sumber data, struktur, atau aturan. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai sumber data dan penyimpanan, ya, yang dari gambar ini yang merupakan bagian dari alat analisis dan pelaporan, yaitu query, ya, dan reporting. Di mana querying dan reporting merupakan pembuatan laporan standar dan query sederhana, ya, bagian yang ini. Sedangkan spreadsheet, ya, yang ini merupakan alat populer untuk analisis data dasar. Sedangkan di sini ada DSS, Decision Support System, sistem pendukung keputusan berbasis data. Untuk yang EIS atau ISS, eksekutif atau Enterprise Information System menyediakan ringkasan data untuk eksekutif dalam mengambil keputusan secara strategis. Sedangkan financial reporting di sini adalah laporan keuangan otomatis untuk transparansi bisnis. Untuk online analytical processing, analisis multidimensi data, misalnya drill down, slice, dan dice. Oke. Kemudian akan terbagi lagi menjadi visualisasi monitoring, ya, yaitu digital, cockpit, dan dashboard. Di sini menampilkan informasi kunci dalam bentuk grafik atau gambar. Kemudian ada scorecard and dashboard, digunakan untuk mengukur kinerja terhadap target. Ya, kemudian ada workflow, otomatisasi alur kerja dan organisasi, ada alert dan notification, memberikan peringatan otomatis jika terjadi anomali kondisi tertentu. Kemudian ada bagian analitik lanjutan, ya. Di sini ada data dan text mining, menggali pola dari data maupun teks. Sedangkan predictive analytics yaitu analisis prediktif untuk meramalkan tren masa depan. Broadcasting tool, alat untuk mendistribusikan laporan atau informasi ke pengguna, sedangkan portal itu maksudnya termasuk ke dalam akses informasi, yaitu pintu masuk terintegrasi bagi pengguna untuk mengakses berbagai sumber data dan laporan. Oke, makna dari evolusi ini adalah menunjukkan bahwa kemampuan bisnis intelijen di sini berkembang dari sekedar laporan sederhana, baik itu dimulai dari reporting,
spreadsheet ya, menuju analitik lanjutan yaitu data mining, predictive analytics ya, dan sistem monitoring real time berupa dashboard, alerts, dan portal. Di sini artinya BI tidak hanya digunakan untuk melihat masa lalu, tetapi juga dapat digunakan untuk memprediksi masa depan dengan menggunakan masa depan yang dapat digunakan untuk mendukung keputusan yang strategis. Oke, di sini ada sistem BI ya, memiliki 4 komponen utama. Di sini ada data warehouse, ada business intelligence, ada business performance management, serta ada user interface. Nah, data warehouse ya, data warehouse di sini sebagai data sumbernya, di mana data warehouse merupakan tempat penyimpanan data yang terpusat yang menggabungkan data dari berbagai sumber atau database operasional ya, aplikasi, file eksternal dan lain sebagainya. Apa sih fungsinya dari data warehouse di sini? Yaitu menyediakan data yang sudah dibersihkan, yang terintegrasi dan terstruktur untuk kebutuhan analisis. Contohnya data warehouse perusahaan, di mana yang menggabungkan data penjualan, keuangan, dan data logistik. Kemudian ada business analytical, ya, ada OLAP, online analytical processing, merupakan ya alat dan teknik analisis yang digunakan untuk mengolah data nantinya menjadi informasi yang bermakna. Fungsinya yaitu membantu analisis data historis maupun prediktif, menemukan pola tren dan hubungan antar variabel, di mana data mining statistik di sini ya, machine learning, dashboard, dan analitik. Oke. Business performance ya, untuk memantau dan menganalisis kinerja ya, di mana pengertiannya itu proses pemantauan dan pengelolaan kinerja organisasi di sini berdasarkan key performance indicator dan tujuan strategis. Fungsi mengukur performa, memberikan insight untuk perbaikan dan membantu pengambilan keputusan manajerial. Ya, contohnya balance scorecard ya, atau KPI monitoring service atau KPI monitoring system. Yang keempat, user interface. Merupakan tampilan interaktif yang dapat digunakan pengguna untuk mengakses informasi BI. Fungsinya yaitu menyajikan data dalam bentuk visual, grafik, tabel, ya diagram, heat map, di sini agar dapat lebih mudah dipahami. Contohnya, dashboard interaktif di Power BI, Tableau, dan QlikView. Oke, kita masuk ke arsitektur BI. Di sini ada diawali dengan data source ya. Data source merupakan asal data yang digunakan untuk analisis, di mana data di sini bisa berasal dari berbagai sistem operasional, baik itu berupa data transaksi, ya, sensor, dan aplikasi maupun sumber eksternal. Data ini nantinya akan diproses dan masuk ke dalam data warehouse. Kemudian, data warehouse environment. Bagian ini menjadi gudang data yang menampung data dari berbagai sumber. Di sini data tidak langsung dipakai, melainkan harus diolah terlebih dahulu agar konsisten, terstruktur, dan siap dianalisis. Oke, kalau kita lihat di sini technical staff ya, berperan untuk apa sih? Untuk organizing ya, untuk mengorganisasi data, untuk meringkas data, summarizing, kemudian untuk menstandarisasikan data, ya. Intinya mereka ini membangun dan memelihara data warehouse agar bisa dipakai oleh user. Kemudian kita masuk ke poin ketiga, business analytic environment.
di mana pada tahap ini bisnis user ini atau pengguna bisnis dapat mengakses data dari warehouse. Mereka di sini dapat melakukan analisis, dapat memanipulasi, dan mendapatkan hasil untuk pengambilan keputusan. Hasil analisis inilah nanti yang akan menjadi dasar dalam evaluasi kinerja maupun strategi bisnis. Kemudian di performance and strategi, ya, ada bagian manajer atau eksekutif, ya, di mana untuk melihat hasil analisis yang sudah diproses, ya, kemudian menentukan strategi bisnis atau BPM strategis, ya, Business Performance Management Strategis. Jadi keputusan strategis ini dibuat berdasarkan data, bukan hanya sekedar asumsi semata. Kemudian ada user interface, ya, di mana media bagi user untuk berinteraksi dengan BI system. Bisa berupa browser, portal, atau dashboard yang menampilkan data dalam bentuk laporan grafik atau indikator kinerja. Di mana fungsinya nanti agar hasilnya, ya, lebih mudah dipahami dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian ada feature component, ya. Feature component intelligence system yang menunjukkan bahwa ke depan BI bisa dikembangkan dengan sistem cerdas, intelligence system seperti AI, machine learning, atau sistem rekomendasi. Nah, hal ini nantinya akan membuat BI lebih pintar dalam memberikan insight secara otomatis. Oke, kalau kita lihat ya dari gambar tersebut ya, di mana sumber data itu dari data warehouse diolah teknis, ya, business user yang dapat diakses dan dianalisis, kemudian manajer eksekutif itu merupakan strategi dan kerja, user interface itu berupa dashboard dan portal, kemudian menunjukkan alurnya yaitu feature intelligence system. Komponen arsitektur BI, ya BI atau Business Intelligence BI. Data warehouse adalah gudang besar dari data historis yang terorganisir dengan baik. Ya, kalau kita ambil tadi kesimpulan juga, Business Analytics adalah alat yang memungkinkan transformasi data menjadi informasi pengetahuan. Business Performance Management yaitu memungkinkan pemantauan, pengukuran, dan membandingkan indikator kinerja utama. Sistem interface memungkinkan akses dan memanipulasi komponen BI lainnya dengan mudah. Oke, model BI, ya, MicroStrategy Corporation membedakan 5 gaya BI dan menawarkan alat untuk masing-masing. MicroStrategy dan Corporation membedakan 5 gaya BI dan menawarkan alat untuk masing-masing. Yang pertama, pengiriman laporan dan peringatan. Ya. Fungsinya untuk menyediakan laporan yang terjadwal dan mengirimkan notifikasi secara otomatis jika kondisi tertentu terjadi. Alat MicroStrategy Distribution Service dan Narrowcase Server. Contohnya yaitu laporan penjualan harian dikirim via email. Peringatan otomatis saat stok barang menipis. Laporan perusahaan, ya, atau enterprise reporting. Fungsinya menyediakan laporan formal bagi manajemen, bisa dalam bentuk tabel, grafik, dashboard, atau scorecard. Contohnya, laporan keuangan bulanan dashboard KPI kinerja perusahaan. Kemudian ketiga ada analisis kubus, ya, alat slice and dice. Fungsinya menganalisis multidimensi yang memungkinkan pengguna menggali data dari berbagai sudut, ya, cara drill down, roll up, slice and dice.
Oke, kalau dilihat dari mikrostrategi, alatnya yaitu mikrostrategi all-up service, ya. Kemudian contohnya menganalisis penjualan berdasarkan produk, ya, wilayahnya, dan periode waktu. Permintaan ad hoc yang keempat, atau ad hoc query and analysis, memberikan fleksibilitas untuk membuat laporan atau eksplorasi data sendiri tanpa menunggu tim IT. Ya, kalau di mikrostrategi ini alatnya itu mikrostrategi web atau visual insight. Contohnya di mana seorang manajer mampu atau dapat membuat laporan khusus tentang performa produk tertentu di wilayah tertentu secara cepat. Yang kelima, statistik dan penggalian data. Fungsinya melakukan analisis lanjutan menggunakan statistik, data mining, dan machine learning untuk menemukan pola dan membuat prediksi. Kalau di mikrostrategi, yaitu mikrostrategi data mining service namanya, ya dapat diintegrasikan dengan SPSS, ya, dengan aplikasi app dan aplikasi SAS. Contohnya, ya dapat memprediksi pelanggan yang berisiko churn, forecasting penjualan tahun depan. Oke, keunggulan BI. Menurut survei Thomson tahun 2004, ya, mengenai keunggulan penggunaan bisnis intelijen, salah satu temuan utamanya yaitu di mana pelaporan di sini lebih cepat dan lebih akurat 81%. Artinya, mayoritas organisasi yang yang menerapkan BI mampu mempercepat proses pembuatan laporan sekaligus meningkatkan ketepatan data. Kemudian, pengambilan keputusan lebih baik. Manajemen di sini dapat membuat keputusan berbasis data, ya. Kenapa? Data driven decision making. Kemudian, akses informasi yang lebih luas, di mana data yang sebelumnya tersebar berbagai departemen bisa diakses secara terpadu. Kemudian efisiensi operasional, ya, mengurangi duplikasi pekerjaan dan mempercepat analisis. Kemampuan analisis juga di sini dapat lebih mendalam, di mana dapat mendukung forecasting, tren pasar, dan dapat menganalisis pelanggan. Dengan menggunakan BI juga di sini ya dikatakan dapat meningkatkan pendapatan sebesar 49%. Oke, kita masuk ke hubungan DSS dan BI. Yang pertama, arsitektur mereka ini sangat mirip sekali dengan BI. Karena BI di sini berevolusi dari DSS. DSS di sini merupakan pendahulu dari BI, ya, di mana keduanya ini sama-sama menggunakan data, model, dan antarmuka untuk membantu dalam mengambil keputusan. Bedanya kalau BI di sini adalah bentuk modernisasi dari DSS. Kedua, dukungan dalam pengambilan keputusan. Kalau DSS di sini langsung membantu keputusan spesifik, misalnya dengan simulasi, optimasi, atau perhitungan alternatif dari sebuah solusi.
Sedangkan BI memberikan data dan informasi secara akurat tepat waktu melalui laporan, analisis, atau dashboard. Ya. Di sini secara tidak langsung dapat juga mendukung pengambilan keputusan. Jadi DSS di sini memberikan rekomendasi solusi, sedangkan BI memberikan dasar informasi untuk keputusan. Yang ketiga, BI memiliki orientasi eksekutif dan strategi terutama dalam BPM, ya, di mana di sini biasanya BI itu digunakan oleh eksekutif dan manajemen tingkat strategis karena punya fitur dashboard, punya scorecard, dan business performance management. Sedangkan DSS di sini lebih banyak digunakan oleh analisis dan manajer operasional karena membutuhkan eksplorasi data dan model yang mendukung keputusan agar yang secara lebih teknis atau secara lebih detail. Yang keempat, ya, di sini dikatakan sebagian besar sistem BI dibangun dengan alat dan komponen yang tersedia secara komersial. Sementara di sini dikatakan DSS sering dibangun dari awal. Yang kelima, metodologi DSS dan bahkan beberapa alat sebagian besar dikembangkan di dunia akademik, sedangkan metodologi dan alat BI sebagian besar dikembangkan oleh perusahaan perangkat lunak. Yang keenam, banyak alat yang digunakan BI juga dianggap sebagai alat DSS, ya, seperti data mining dan analisis prediktif adalah merupakan alat utama di keduanya. Oke, kita balik lagi ke poin keempat, ya. BI itu dibangun dengan alat dan komponen komersial. Misalnya Power BI, Tableau, SAP, SAP BI, ya. Di mana organisasi di sini tinggal membeli atau berlangganan lalu mengimplementasikannya. Sedangkan kalau DSS seringkali dibangun dari awal, custom. Karena apa? Menyesuaikan kebutuhan spesifik dari organisasi tersebut. Misalnya sistem optimasi produksi atau misalkan kita membuat model prediksi permintaan. Jadi intinya, ya, BI itu lebih siap dipakai, sedangkan DSS itu lebih tailor-made, ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, metodologi pengembangan di poin kelima, DSS itu merupakan metodologi DSS yang banyak lahir dari dunia akademik seperti teori sistem, optimasi, simulasi, riset kebutuhan, ya. Kemudian kalau BI itu sebagian besar metodologi dan alatnya dikembangkan oleh perusahaan perangkat lunak besar, ya, itu perbedaannya. Jadi DSS ini lebih ilmiah dan berbasis riset, sedangkan BI ini lebih praktis dan berbasis industri. Ya. Kemudian alat yang digunakan, banyak alat BI, misalnya data mining, ada OLAP, ya, ada analisis prediktif, ya, yang juga dipakai dalam DSS. Tapi di DSS sama-sama memanfaatkan analitik, prediksi, dan model. Ya. Artinya, walaupun di sini, walaupun berbeda orientasi, ya, alat utama BI dan DSS itu sering sama. Oke. Masih di hubungan DSS dan BI. Sini dikatakan meskipun beberapa orang menyamakan DSS dengan BI, ya, sistem ini pada saat ini tidak sama. Tidak sama kenapa? Meskipun kadang ada yang menyamakan DSS dengan BI, sebenarnya dua sistem ini berbeda, ya. Meskipun saling terkait. DSS lebih lama hadir, sedangkan BI merupakan bentuk evolusi yang lebih modern. DSS sebagai bagian dari BI, ya. Ada pandangan yang menyatakan bahwa DSS adalah bagian dari BI
khususnya sebagai alat analitik. Ya, jadi DSS dianggap sebagai subset di bawah payung BI. Yang lain berpikir bahwa BI sebagai kasus khusus DSS. Ada juga pandangan ya yang berpendapat bahwa BI di sini hanyalah salah satu bentuk DSS, khususnya DSS yang berorientasi pada sebuah data, laporan, komunikasi, dan kolaborasi. Jadi terkadang DSS ini, jadi terkadang BI ini dianggap sebagai subset dari DSS. BI ya dikatakan merupakan evolusi dari DSS. BI di sini dipandang sebagai hasil dari evolusi DSS secara berkelanjutan. Dengan demikian ya, DSS di sini adalah salah satu fondasi utama dari BI. Oke. Dalam buku rujukan ya, DSS dan BI dipisahkan. Oke, untuk MES, Manajemen Super System, ya, di sini dijelaskan bahwa sebagai BI dan atau DSS artinya dalam lingkup sistem pendukung manajemen BI dalam lingkup sistem pendukung manajemen atau MES, BI di sini dan DSS di sini bisa saling dipertukarkan atau bisa saling melengkapi. Oke. Jatuhkan kata sistem dari DSS ya. Ini tampilan sistem kerja decision support ya menurut Alter, ada penelitian tahun 2004. Jatuhkan kata sistem dari DSS ya. Di sini biasanya DSS itu berarti decision support system ya. Sistem pendukung keputusan. Nah, menurut Alter tahun 2004 cukup fokus saja pada decision support di mana nanti dokumen pengambilan keputusan saja tanpa harus selalu dipahami sebagai sebuah sistem ya dalam komputer secara formal. Fokus pada decision support ya. Artinya kalau yang tadi jatuhkan pada sistem, artinya kita sudah menghapuskan ya tidak selalu sebagai sistem gitu. Kalau fokus pada decision support, artinya yang penting adalah sebagai suatu alat proses atau mekanisme yang bisa membantu manajer atau sebuah organisasi dalam mengambil keputusan. Di sini bukan sekedar apakah berbentuk sistem komputer atau manual. Penggunaan segala cara yang terkomputerisasi atau non-komputer. Ya, di sini DSS tidak selalu berarti sebuah software, bisa berupa laporan, model, simulasi, dashboard, bahkan analisis manual dan analisis manual yang sistematis. Intinya, apapun cara yang masuk akal untuk membantu keputusan, meningkatkan pengambilan keputusan dalam situasi bisnis, DSS digunakan agar keputusannya lebih baik, lebih cepat, dan lebih akurat. Terutama dalam bidang bisnis yang menghadapi situasi berulang, ya repetitif maupun yang tidak rutin. Nah, kalau sistem kerja, DSS di sini dipandang sebagai work system atau sistem kerja, yaitu sebuah sistem di mana manusia dan atau mesin bekerja sama menjalankan proses bisnis menggunakan informasi, teknologi, dan sumber daya lain dengan tujuan menghasilkan produk atau layanan untuk pelanggan internal atau eksternal. Oke, kita masuk kepada elemen sistem kerja.
Oke, proses bisnis. Variasi dalam proses rasional, urutan langkah-langkah, atau metode yang digunakan untuk melakukan langkah-langkah tertentu. Poin kedua, peserta pelatihan yang lebih baik, keterampilan yang lebih baik, tingkat komitmen yang lebih tinggi, atau umpan balik ya, real time, yang lebih baik atau tertunda. Kemudian informasi, kualitas informasi yang lebih baik, ketersediaan informasi atau penyajian informasi. Teknologi, penyimpanan, dan pengambilan data yang lebih baik, model algoritma, kemampuan statistik atau grafis atau interaksi komputer. Oke. Menurut kalau elemen sistem kerja ini menurut Alter tahun 2004 ya, memiliki elemen penting, katanya proses bisnis, yaitu merupakan rangkaian langkah, metode atau prosedur yang rasional dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Di sini bisa berupa urutan kegiatan yang berulang atau langkah-langkah tertentu untuk mencapai tujuan bisnis. Kemudian peserta merupakan orang-orang yang terlibat dalam sistem kerja, baik sebagai pelaksana, pengambil keputusan maupun pengelola. Faktor pentingnya yaitu keterampilan, pelatihan, adanya komitmen, serta kualitas umpan balik yang mereka berikan, baik secara real time maupun yang tertunda. Informasi yang digunakan di sini harus atau dihasilkan dalam sistem kerja. Yang digunakan atau dihasilkan dalam sistem kerja. Di mana meliputi kualitas informasi yang akurasi, relevansi, dan kelengkapan. Ketersediaan data, serta bagaimana informasi tersebut disajikan agar dapat mendukung keputusan. Sedangkan teknologi merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses bisnis seperti perangkat keras, perangkat lunak, algoritma model analisis strategis, analisis statistik atau grafis ya, hingga interaksi komputer. Perannya adalah untuk mempermudah penyimpanan, pengelolaan, dan pengambilan data secara lebih cepat dan akurat. Oke. Yang yang kelima, ada produk and service ya. Di sini elemen ini berkaitan dengan produk dan layanan yang dihasilkan oleh sistem kerja. Intinya DSS di sini membantu mengevaluasi keputusan bisnis dengan melihat dampaknya terhadap produk layanan yang ditawarkan. Contohnya, menggunakan analisis data untuk menilai apakah produk baru ini layak diluncurkan atau tidak. Kemudian yang keenam, customer, pelanggan. Fokus pada pelanggan sebagai pihak yang menerima output dari sistem kerja. Ya, di sini contohnya menggunakan survei online atau feedback pelanggan untuk merancang sebuah strategi layanan. Untuk infrastruktur, yang merujuk pada penggunaan infrastruktur yang dimiliki organisasi, ya, baik itu teknologi, jaringan, sistem informasi, dan lain sebagainya. Contohnya yang terintegrasi database bersama agar keputusan bisa lebih cepat dan akurat. Sedangkan kalau kedelapan, environment, lingkungan di sekitar organisasi, ya, regulasi, pesaing, kondisi ekonomi, sosial, dan teknologi. Intinya, ya, mencari metode yang lebih baik untuk menggabungkan faktor-faktor eksternal ini ke dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya, mempertimbangkan kebijakan pemerintah atau tren pasar global sebelum memutuskan strategi bisnis. Kemudian strategi yang ke-9,
Menyangkut arah jangka panjang dari sistem kerja. Contohnya perusahaan mengubah strategi dari produk murah ke produk premium, ya. Di sini sistem kerja dan di sini harus menyesuaikan. Jadi kalau kita lihat ya poin 5 sampai 9 ini, elemen 5 ke 9 menekankan bahwa decision support di sini tidak hanya soal teknologi internal, tapi juga mencakup produk atau layanan ya, pelanggan, infrastruktur, lingkungan, dan strategi, di mana semua faktor tersebut harus dipertimbangkan agar sistem kerja dapat lebih efektif. Oke, kita masuk kembali ke kategori alat utama untuk MSS. Ya, di sini ada tool, kategori ya, tool kategori, tools and their acronym. Oke, dan pada tool kategori itu ada data management, ada reporting, ada visualization, business analytics, strategy and performance management, communication and collaboration, social networking, knowledge management, intelligence system, serta ada enterprise system. Oke, nah contohnya kalau untuk data management itu ada DBMS, ya, ada ETL, ada data warehouse, ada real-time data warehouse, ada data mart. Nah, kalau DBMS ya untuk mengolah dan menyimpan data, sedangkan untuk ETL itu memindahkan dan memproses data dari berbagai sumber. Untuk data warehouse, ya, real-time DW dan data mart itu merupakan gudang data besar untuk analisis. Sedangkan kalau reporting itu ada OLAP, ya, analisis data multidimensi, ada EIX, Executive Information System, memberikan ringkasan informasi bagi eksekutif. Kalau untuk visualization ada GIS, ya, Geographical Information System, menyajikan data berbasis lokasi atau peta, ya. Kemudian ada dashboard information portal, tampilan interaktif untuk memantau kinerja, multidimensional presentation itu penyajian data dari berbagai perspektif. Sedangkan kalau untuk tool business analytic itu ada optimization, ada web analytics, di mana analisis data ini untuk mengoptimasi sebuah keputusan. Data mining, web mining, text mining, yaitu menggali pola dan pengetahuan dari data yang sangat besar. Kemudian ada strategi yang performance management, ya, ada business performance management atau BPM, ada GPM, corporate performance, ada BAM, business activity management, ada dashboard scorecard. Nah, di sini merupakan alat untuk mengukur pencapaian tujuan. 6 ada communication and collaboration, group decision, ya, ada group decision super system, ada group super system, ada collaboration information portal and system, yaitu untuk mendukung kerja tim. Ada social networking, expert locating system, jejaring sosial dan sistem pencarian, ya, nanti pencarian. Ada knowledge management, manajemen pengetahuan, ya, dapat berupa knowledge management system. Di sini mengelola dan menyebarkan pengetahuan organisasi. Ada intelligence system, sistem cerdas, ya, IS, expert system. Sistem berbasis aturan pakar, ya. Jadi sistem ini dibuat berdasarkan keahlian seorang pakar. Ada INN, Artificial Neural Network, jaringan saraf tiruan. Ada fuzzy logic, genetik, algoritma, intelligence agent, di mana teknik AI untuk pengambilan keputusan.
enterprise system, ya, ada ERP, ada CRM, ada SCM, supply chain management. Oke. Ini intinya kalau kita lihat dari kategori ini, MSS, Management Support System, mendukung manajer dalam pengambilan keputusan, di mana tabel di sini, ya pada tabel di atas tadi, mengelompokkan berbagai kategori alat atau tools berdasarkan fungsinya, mulai dari manajemen data, analisis visualisasi, ada kolaborasi, sampai sistem cerdas dan enterprise. Oke. Sistem pendukung hibrida atau terintegrasi. Tujuan dari dukungan keputusan yang terkomputerisasi terlepas dari nama atau sifatnya adalah untuk membantu manajemen dalam memecahkan masalah manajerial atau organisasi dan menilai peluang dan strategi yang lebih cepat dan lebih baik daripada yang mungkin tanpa komputer. Tujuan dukungan keputusan terkomputerisasi membantu manajemen dalam memecahkan masalah organisasi atau manajerial, mempercepat dan memperbaiki kualitas keputusan, misalnya dalam menilai peluang dan strategi. Yang hasilnya keputusan di sini lebih baik dibandingkan tanpa komputer. Oke. Poin kedua, keterbatasan setiap alat, ya. Setiap jenis alat memiliki kemampuan dan keterbatasan tertentu. Setiap jenis alat pendukung keputusan seperti DSS, EIS, ada GIS, ada AI, ada data mining, di sini mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Di mana satu alat mungkin kuat di analisis data, tapi lemah di aspek prediksi atau visualisasi. Integrasi alat atau hybrid, ya, hybrid system dengan menggabungkan mengintegrasi beberapa alat. Kekurangan satu alat di sini bisa ditutupi oleh kelebihan alat lain. Contohnya menggabungkan sistem pakar AI dengan data warehouse, di mana nanti hasil analisisnya lebih lengkap dan mendalam. Kita lanjut lagi ke lanjutan sistem dengan hibrida dan integrasi. Oke, jenis integrasi. Dikatakan di sini gunakan setiap alat secara independen. Ya, independen di mana setiap alat itu digunakan sendiri-sendiri untuk menyelesaikan aspek masalah tertentu. Misalkan satu alat khusus untuk analisis data dan alat lainnya hanya untuk pelaporan saja. Terintegrasi, gunakan beberapa alat yang terintegrasi secara longgar. Artinya beberapa alat di sini dihubungkan dengan cara sederhana, biasanya melalui transfer data. Data dari satu alat dipindahkan ke alat lain untuk diproses lebih lanjut. Contohnya output Excel di sini dipindahkan ke software statistik. Gunakan beberapa alat yang terintegrasi erat, berarti tight integration ya. Alat-alat terlihat seperti satu sistem utuh dari sudut pandang pengguna. Integrasi ini memberikan pengalaman seamless ya, yang menyatu. Contohnya dashboard BI yang langsung menggabungkan database analitik dan visualisasi dalam satu platform. Selain melakukan tugas yang berbeda, dalam proses penyelesaian masalah, alat dapat saling mendukung. Nah, setiap alat bukan hanya mendapatkan tugas yang berbeda, tapi juga saling melengkapi. Di sini
memungkinkan solusi lebih komprehensif. Jadi, sistem pendukung hibrida ini memberikan fleksibilitas, bisa digunakan secara terpisah, ya secara longgar atau terintegrasi penuh. Di mana semakin integrasi, semakin mudah bagi pengguna untuk mendapatkan solusi yang menyeluruh. Oke, selesai pertemuan kita hari ini. Kiranya penjelasan saya ini mudah dipahami. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.